teman-teman dari Jakarta, sesepuh kita Pak Usman Amiruddin yang saya hormati, saya muliakan, Bapak, Ibu, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya udah mau jadi pendengar, sudah banyak disampaikan dari teman saya Pak Marwan Batuara, tapi masih diminta ngomong, saya takut nolak ya, nanti nggak bisa pulang saya dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Mungkin sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di negara demokrasi seperti kita ini, yang kepala negaranya namanya presiden, kedaulatan, kekuasaan mengatur negara itu adalah rakyat. Kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Cuman nggak mungkin kan rakyat Indonesia yang 300 juta dari Sabang sampai Merauke itu ngatur semuanya, bisa kacau balau. Karena itu dipilih oleh rakyat, baik yang di eksekutif yaitu presiden dengan semua kabinetnya, dan yang di parlemen atau di DPR, baik yang di pusat sampai yang di kabupaten kota, itu kita pilih. Itulah yang mengelola. Kemudian juga setelah itu ada lagi yang secara khusus ditetapkan, itu kelompok yudikatif atau penegak hukum, jaksa, hakim, lawyer dan sebagainya. Semua itu kita tunjuk, kita pilih untuk mengelola negara ini dengan jujur, benar, adil. Dengan jujur, benar, adil. Tapi karena kita yang salah, rakyat, saya katakan bahwa rakyat lah, ya mungkin juga saya yang salah, milih orang tidak jujur, milih orang yang sudah punya bakat maling, milih orang yang bukan tolol. Apa yang udah harapkan? Ya jadi seperti sekarang. Di eksekutif banyak pembohong, penipu, maling, benar? Di eksekutif kan gak perlu disebutkan kan, pembohong. Di legislatif sami mawon, betul? Di judikatif sama, banyak hakim, jaksa yang bisa dibayar oleh kelompok-kelompok oligarki tadi. Jadi pertama saya ngomong ini, mari kita introspeksi. Nanti kalau kita pilih wakil kita, mari pilih pemimpin kita, baik di kabupaten kota, di provinsi, dan di pusat pada periode berikutnya, jangan terpengaruh oleh orang yang suka curang. Kalau orang yang pilih aku, gua kasih duit, ini orang yang seperti ini jangan dipilih. Di samping itu, nah, duitnya ditopo atau terserah, itu urusan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak ngajari, tapi jangan pilih. Dan sebelum pilih kan kita sudah tahu yang mau dipilih. Contohnya kita punya sesepuh Pak Usman Amiruddin, kita sudah tahu catatan hidupnya Pak Usman ini. Oh, ini Bapak ini jujur, berjuang gitu. Tapi Bapak ini nggak punya duit, pasti kamu bayar. Tahu-tahu nggak kita pilih, salah kita kalau nanti yang kepilih yang tadi, yang penipu, pembohong, maling. Ya kan? Nah sekarang itu semua udah terjadi. Semua udah terjadi. Ya salah siapa? Ya kita juga salah. Ya tadi. Nah karena itulah ada gerakan tadi ini. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah sekarang kita mulai ambil lagi yang sudah ditahan oleh kelompok-kelompok bajingan tadi. Iya kan? Apalagi kalimatnya? Para penipu rakyat, para maling yang mengambil harta negara atau kekayaan alam itu milik kita bersama. Tapi karena sudah terlanjur kuat, dia kuasai sendiri sama kelompoknya. Nah ini tujuannya. Nah terus saya kembali sekali lagi ya, kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Panduannya udah jelas. Kalau di Indonesia ini panduannya ada panduan fundamental namanya Pancasila, panduan konstitusi ada Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lain. Undang-undang lain ini memang di era Jokowi
Dan mungkin sekarang udah ada yang dirusak, dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok brengsek tadi. Ini mungkin Pak Marwan paling tahu mana undang-undang yang sudah dirusak. Pak Marwan tuh saya lihat pemerhati masalah-masalah Minerba, tahu undang-undang Minerba itu dikacau banget untuk bukan kepentingan bersama rakyat Indonesia yang 300 juta tapi untuk kelompok tertentu. Itu panduannya, tapi nyatanya sekarang kan disalahgunakan. Nah, itu harus kita rebut supaya orang yang duduk di eksekutif, legislatif laksanakan konstitusi, ikutin mau rakyat. Mau rakyat itu di samping ada di konstitusi, ada juga aspirasi yang sampai kita tulis, kita sampaikan segala macam. Benar? Tapi yang nggak pernah didengar. Saya kebetulan dan beberapa kelompok purnawirawan pada 10 April 2025 pernah membuat surat yang namanya FPPT ini, yang tanda tangan 5 jenderal bintang 4. Saya nggak jelas, respon jelasnya itu nggak jelas sekarang. Respon pasti, woi purnawirawan, nih lu punya permintaan 8 poin, udah gua kerjakan ini oleh pemerintah, tapi sekarang belum ada. Buntutnya kita seperti saat ini. Nah, karena itu kita itu harus rebut. Itu yang namanya partai politik itu perampas kedaulatan rakyat, terutama ketua-ketua umumnya. Nah, ini dengar sendiri kok. Siapa itu ada dari PDIP? Bapak Pacul. Saya tahu rakyat mintanya bagus, tapi saya kan diatur ketua umum katanya. Jadi wakil kita di sana bukan maunya rakyat yang dikerjakan, maunya ketua umum partai. Buntutnya rakyat jadi penonton dan jadi pelengkap penderita. Kita nggak mau kan? Tambahlah itu semua. Nah, kita berjuang ini berat, bertulis panjang. Tapi niat kita itu untuk menjaga negara ini tetap utuh dan untuk menjaga keamanan anak cucu kita. Potensi terbesar pecahnya suatu negara kalau kita lihat dari zaman-zaman dulu adalah ketidakadilan. Betul? Umumnya ketidakadilan itu yang membuat suatu negara pecah. Umumnya ketidakadilan itu membuat adanya gerakan rakyat yang kemudian destruktif, anarkis. Nah, kita nggak menggunakan itu karena itu kita bersuara. Karena itu kita bersuara. Jadi bukan karena kita ini, kita apalagi ini Pak Usman yang udah kepala 7, pada 8. Hampir 90. Ya, pasti masalah dunia udah nomor sekian lah sama Pak Usman. Saya kepala 7 ya udah. Ya. Tapi saya mikir tanggung jawab seorang masih hidup. Kita mohon maaf ya muslim, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu selama nyawa masih nempel di badan. Berhenti kalau kita sudah jadi jenazah. Jadi kalau kita bikin kesehatan seperti sekarang, kita melihat ketidakadilan, melihat kedoliman, diam saja, ikut dosa kita. Betul kan? Betul. Di samping itu kita punya tujuan sempit ya, amankan anak cucu kita. Dan untuk mengembalikan itu, tadi sudah dikasih petunjuk sama Pak Usman Amiruddin. Saya mau izin tambahkan. Pak Usman bilang mau dan berani, betul? Betul. Saya nambah ya Pak Usman, mau, berani, kekuatan. Nah, kekuatan kalau kita segini saja kita remek melawan oligarki, remek kan? Maka kita bangun semua saudara kita yang lain aja, baik yang di seluruh raya maupun di tempat-tempat lain. Itulah niat kami yang datang dari Jakarta, membangun kekuatan itu untuk digunakan memprotes kepada rakyat, kepada pemerintah yang sudah jolim pada rakyat. Yang kata Pak Marwan cuma omong-omong doang, kita cuma dikasih janji sampai mumet sudah hampir 2 tahun janjinya enggak. Kalau menurut saya sampai saat ini era Jokowi 2 periode dengan eranya Prabowo 2 tahun itu sangat awal. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengumpulkan kekuatan dari terdengar kemana-mana, sadar orang yang kita pilih itu untuk menjaga negara ini, membangun negara ini dengan adil. Yang dituntut rakyat itu adil. Kalau nggak makan bareng. Jangan orang satu sugih nggak ketulungan, tapi ada
ada yang tinggal di bawah kolong jembatan nggak makan 1 hari 1 kali aja, dan ini banyak, betul kan? Nah, saya cuma nambah ulang lagi tadi, kalau kita mau perbaiki, kita kembalikan kehidupan negara demokrasi seperti yang ada dalam buku pelajaran, seperti petunjuk Founding Fathers negeri kita, kedaulatan harus kembali kepada rakyat. Dan untuk mengembalikan itu tadi panduannya, kita harus punya kemauan yang kuat, tidak takut lelah, tidak takut capek, tidak takut apa lagi, kemauan. Kemudian keberanian, berani. Sekarang ngomong aja takut, betul kan? Saya hanya mengatakan 2 konsep dari Pak Usman ini harus ditambah dengan kekuatan. Kekuatan itu menyebarkan ini ide-ide kita ini, bersuara. Saya nggak macam-macam bersuara. Kalau nanti kemudian terjadi, itu di luar keinginan kita kan. Kalau terjadi tidak anarkis, itu di luar keinginan kita. Kita nggak inginkan tidak anarkis, kekerasan. Tapi kalau terjadi, karena yang saya mau bertahan, apa boleh buat, betul? Itu saya mungkin pada kesempatan ini saya mungkin sampai mudah-mudahan dimengerti apa yang saya sampaikan tadi itu. Saudara-saudara sekalian, sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh teman-teman. Dari situ kita sebetulnya sudah bisa simpulkan, hak rakyat sudah habis dirampok oleh penjajah, dan penjajah itu notabene ada penyelenggara negara kita sendiri, pribumi kita sendiri. Ya, hak rakyat itu adalah kedaulatan mengelola negara yang selama ini sudah kita amanahkan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kemudian disalahgunakan justru untuk menindas rakyat. Dan mereka ini udah nyaman nih, penindas-penindas ini adalah para pengkhianat ini, baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan di yudikatif, udah nyaman selama hampir 12 tahun. Dan dia namanya sudah nyaman, pasti dia akan mempertahankan kenyamanan ini. Buntutnya rakyat menderita, jadi pelengkap penderita, jadi kesetnya mereka. Namanya mau oligarki segala macam, tapi oligarki itu berjalan menindas rakyat karena adanya pejabat-pejabat pengkhianat yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini kerja berat harus untuk ngambil mengembalikan kepada rakyat supaya mereka mau menjalankan sesuai konstitusi, sesuai maunya rakyat. Tadi senior saya, sesepuh saya, Pak Usman sudah mengatakan, untuk mengambil itu kita harus punya kemauan yang keras, kita harus punya keberanian. Dan saya tambahkan, kemauan dan keberanian itu bisa efektif, bisa berhasil, harus didukung oleh kekuatan. Kekuatan itu dimulai dari manpower, jumlah orang, dan finansial, dan lain sebagainya. Karena itu setelah deklarasi sekarang ini, saya berharap kita semua, baik yang di Jakarta maupun ada di Solo, kita konsolidasi. Konsolidasinya adalah melakukan komunikasi kepada rakyat, sebarkan semua informasi ini, ajak bersatu. Tanpa kekuatan, nyaman mereka udah kuat, sudah menghimpun kekuatan manpower dengan orang-orang bayarannya, mau namanya buzzer, namanya preman, terserah, dengan duitnya. Itu harus kita imbangi. Kalau enggak, kembali kita tertindas. Sekali lagi, lakukan konsolidasi. Kalau sekarang ini Solo Raya, ya Solo Raya. Dan kita juga berkomunikasi ke daerah lain. Yang tadi sudah disampaikan, di beberapa daerah lain juga sudah mendeklarasikan. Dan akan juga mendeklarasikan pada daerah-daerah lain. Nah, untuk itu yang di Solo ini saya mengajak, konsolidasi, himpun kekuatan, bersuara. Cara bersuaranya bisa di daerah masing-masing, bisa berkumpul ke pusat pemerintahan, ke pusat DPR, sampaikan aspirasi kita seperti yang tadi dideklarasikan. Ada 5 poin yang kita tuntut. Kita nggak mau anarkis,
Tapi kalau kita ditindas, bela diri boleh kan? Karena bajingan yang udah berkuasa nih, udah nggak mau dia diingatkan dengan kata-kata kasar seperti saya ini. Apa boleh buat kalau kemudian kita juga melakukan tindakan yang ya agak keras dan butuh kekuatan. Karena itu habis ini konsolidasi. Yang kedua yang perlu saya sampaikan ke sini kepada pemerintah. Bapak yang ada di pemerintah, baik di eksekutif yang dipimpin Presiden Prabowo, yang di legislatif jadi dipimpin oleh Ketua DPR, termasuk DPR dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, jangan budek, jangan masa bodoh, jangan mau enak sendiri. Bapak itu karyawannya rakyat, digaji oleh rakyat, harusnya melaksanakan tugas sesuai dengan amanah rakyat. Kalau nanti kemudian Bapak tidak laksanakan, rakyat marah, jangan bilang lagi rakyat mau makar, rakyat mau berontak. Ini yang saya sampaikan kepada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena lembaga dua ini sudah mengkhianati. Kita lihat saja lah selama 10 tahun. Dan 2 tahun di era pemerintahan Prabowo, nggak ada perubahan yang berarti. Yang namanya otoritarian, otoriter tetap berjalan. Penegakan hukum timbang, nggak karu-karuan. Koruptor merajalela. Kita cuma dibohongi dengan janji. Nah, karena itu yang kedua ini sekali lagi saya berharap kepada penyelenggara negara, dua bidang kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tolong dengarkan mau rakyat, tolong laksanakan amanah rakyat, jangan sampai rakyat marah terus Bapak fitnah lagi rakyat, termasuk fitnah kepada saya, dibilang saya mau makar. Saya nggak mabuk kekuasaan, nggak butuh duit, tapi saya sayang sama negara ini, kami sayang sama negeri ini, kami sayang kepada anak cucu ini. Karena kami tahu pecahnya suatu negara, hancurnya suatu pemerintahan karena pemerintah tidak jujur dan tidak adil mengelola negara. Sudah banyak contoh, nggak perlu saya sampaikan. Tapi potensi ketidakadilan itulah yang banyak menghancurkan suatu pemerintahan dan suatu negara. Saya nggak pingin rakyat ini nggak pingin seperti itu. Kalau udah seperti itu, kita setback, mundur ke sekian puluh tahun ke belakang lagi. Pada negara ini udah dibangun sekian puluh tahun. Itulah pada kesempatan ini saya minta kepada teman-teman yang ada di GMKR pusat maupun di daerah yang hari ini ada di Solo Raya, dan saya minta juga orang-orang yang pejabat-pejabat yang kita angkat, kita pilih, jangan khianatin amanah rakyat, jangan mau seenaknya saja ngelola rakyat. Saat ini rakyat itu cuma jadi keset atau jadi pelengkap penderita. Katanya kita kaya. Nah, pada kesempatan ini saya ingat bukunya Prabowo, Paradok Indonesia. Ya udah 2 tahun laksanakan itu. Negara kaya, rakyatnya miskin. Aneh bin ajaib. Timbang lagi. Yang miskin banget, yang kaya banget. Itu yang kita tidak suka. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada kita saudara sebangsa setanah air yang ingin negara kita maju, dan ini juga sampai ke telinga penyelenggara negara, memperbaiki kondisi yang sekarang ini sudah amburadul. Nggak usah pakai alasan, nggak usah pakai janji, kerjakan seperti yang telah diamanatkan oleh rakyat, seperti yang telah dituliskan dalam konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.